أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suaranya kecil, Masya Allah. Baik, yang rada cakap ka dieu Prof. ah, yang langsung jelas. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang insya Allah diberkahi Allah, rintik hujan di luar, semoga menjadi salah satu tanda keberkahan Allah untuk kita semua. Kita kembali pertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu kegiatan yang alhamdulillah kita dawamkan, kita istiqomahkan setiap hari Ahad malam, kajian online yang difasilitasi oleh Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Jalan. Alhamdulillah, semoga kegiatan yang kita laksanakan diberkahi Allah. Semoga ilmu yang kita dapat setiap ahad ini menjadi keberkahan, menjadi amal soleh, dan menjadi jalan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai LCMA yang kembali hadir bersama kita di awal bulan ini. Setiap minggu pertama, Kiai hadir bersama kita. Hatur nuhun Ustadz. Semoga amal-amal yang ilmu-ilmu yang Ustadz telah sampaikan menjadi amal soleh untuk kami yang kelak akan mengalirkan pahala bagi Ustadz selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah, para guru besar, para keluarga besar Fakultas Kedokteran Unpad, Hasan Sadikin, dan juga jamaah dari Unpad, dari Fakultas Ilmu Kedokteran, juga dari manapun yang kalau takdirkan mendapatkan akses untuk bergabung bersama kami. Semoga menjadi jalan keberkahan, jalan ilmu, kelak menjadi wasilah kita berkumpul tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama meniatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terkait tema yang akan dibahas pada malam ini kemarin saya mohon izin kepada Pak Kiai, Ustadz Punten. Saya ketika membaca Quran kemarin itu kan suka baca terjemahnya Pak Kiai ya. Ketika pas buka surat Asy-Syura ayat 20 itu Masya Allah terjemahannya itu luar biasa ya. Jadi Allah akan tafsir saya baca terjemahannya, Allah akan menambahkan keuntungan bagi orang-orang yang beriman di akhirat, sedangkan orang-orang yang menginginkan keuntungan di dunia, Allah hanya akan memberikan sebagian keuntungan di dunia, tetapi tidak akan mendapat bagian di akhirat. Luar biasa sekali. Jadi mohon penjelasan, pendalaman barangkali dari Pak Kiai terkait dengan ayat ini yang mungkin nanti seperti biasa Pak Kiai memang pemahaman Al-Quran sangat mendalam, pasti akan dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Saya kaget Ustaz, ternyata orang yang sehebat apapun kita mengejar dunia, ternyata Allah hanya kasih setengahnya, tidak akan semuanya gitu. Tapi kalau amalan akhirat Allah akan dilipat gandakan, Allah berikan keuntungan di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita fokus dunia saja, kalau baca surat Asy-Syura 20 tetap aja sehebat apapun Allah hanya kasih setengahnya. Dan eh, kita tidak tahu apakah dalam niat kita selama ini apakah kita melaksanakan berbagai macam amal soleh itu kita betul-betul pure diniatkan untuk akhirat kita, atau justru kita kadang sholat duha teh pengen dapat rezeki gitu ya. Kita sholat tahajud tuh kadang pengen dapat keberkahan di pekerjaan gitu barangkali Ustaz ya. Mohon penjelasan, pendalaman sehingga menjadi pencerahan untuk kita. Baik, langsung saja pada Pak Kiai.
waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dalam kita menelusuri kehidupan, kita manusia hanya dihadapkan manusia yang tidak bahagia adalah mereka yang pertama tidak mengetahui apa tujuan hidupnya. Manusia yang tidak tahu apa tujuan hidupnya tentu tidak akan pernah bahagia. Yang juga tidak bahagia adalah orang yang sebenarnya tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, tetapi dia salah di dalam menempuh jalan kehidupan, sehingga dia tidak sampai juga pada tujuan. Itu pun tidak akan bahagia. Yang bahagia itu adalah manusia yang tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, lalu dia benar dalam menjalani kehidupan, menempuh jalan kehidupan untuk mencapai tujuan. Ada dua tujuan utama kehidupan manusia. Ada yang membatasi tujuan hidup itu hanya sebatas kenikmatan duniawi. Sementara ada yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Menjadikan dunia sebagai tujuan, ini jelas sangat salah. Karena mustahil dunia itu tujuan hidup manusia. Kenapa mustahil? Berapa banyak bayi yang baru saja lahir, 5 menit kemudian meninggal dunia. Ada juga yang sampai usia balita kemudian meninggal dunia. Andai kata kehidupan dunia ini sebagai tujuan, untuk apa bayi itu lahir hanya menikmati 5 menit? Apa yang dia nikmati selama 5 menit itu oleh si bayi? Berarti dunia ini bukanlah tujuan, tetapi bagian dari perjalanan kehidupan kita manusia. Sebagai seorang mukmin tentu kita menyadari sepenuhnya bahwa yang Maha tahu tujuan hidup kita manusia, tentu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita, dia yang Maha tahu untuk apa kita diciptakan. Lalu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini kalau kita ingin menggapai suatu kebahagiaan. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Nah, itu yang menjadi tujuan. Jadi tujuan hidup itu menurut Allah yang menciptakan kehidupan ini bagi kita, itu harusnya adalah kebahagiaan akhirat. Sedangkan kebahagiaan dunia itu dibahasakan oleh Allah dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Namun walaupun demikian jangan lupakan nasibmu di dunia.
Ini kalau boleh saya ibaratkan, mungkin pergilah Anda ke Jakarta. Lalu jangan lupa mampir di sebuah restoran di Cipanas. Gitu. Maka yang menjadi tujuan itu adalah ke Jakarta. Bahwa nanti kita berhasil mencapai tujuan ke Jakarta. Sambil juga kita bisa menikmati dalam perjalanan makan di restoran di Cipanas. Menikmati udara segar di Cipanas. Ya Alhamdulillah. Tujuan tercapai, nikmat perjalanan pun kita bisa nikmati. Tetapi kalau karena sesuatu hal tidak dimungkinkan, waktu yang sudah sangat mepet kita. Kalau kita mampir di Cipanas, makan dulu di sana, maka akan terlambat kita mencapai tujuan menemui seseorang di Jakarta. Maka demi untuk mencapai tujuan, kita rela untuk tidak menikmati makan dan menikmati udara segar di Cipanas. Karena itu bukan tujuan. Jadi kalau kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu kebahagiaan akhirat, sambil kita bisa menikmati kenikmatan dunia, Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang selalu kita mohonkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Tapi kalau salah satu harus kita korbankan, nggak mungkin keduanya bisa kita capai. Maka pasti kita sebagai seorang mukmin siap untuk mengorbankan kenikmatan dunia. Karena itu bukan tujuan. Maka seorang mukmin tidak mungkin sampai terjebak menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kenikmatan dunia. Yang sebenarnya itu bukan tujuan. Bahkan dia rela mengorbankan kenikmatan dunia demi untuk mencapai tujuan. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi seorang mukmin dia mengorbankan akhirat. Saya teringat dengan sebuah hadis. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa perbandingan kehidupan dunia dan akhirat? Mendapat pertanyaan seperti itu, Rasulullah terdiam sejenak. Boleh jadi beliau memikirkan kira-kira apa jawaban yang mudah difahami oleh si penanya. Setelah itu beliau mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut. Lalu kemudian angkat. Maka nanti air yang menetes dari telunjukmu kira-kira 1-2 tetes. Itulah kehidupan dunia. Sehingga sementara kehidupan akhirat itu adalah lautan yang terbentang seluas itu. Ketika hadis ini dulu disampaikan oleh almarhum ayah kepada kami anak-anaknya gitu. Saya betul-betul sulit memahami. Karena di sekolah guru mengajarkan bahwa bumi ini 3/5-nya lautan. Yang kedalamannya ada yang bisa mencapai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air? Gitu? Masa sih kehidupan dunia ini hanya setetes, 2 tetes air ini di lautan? Tapi ketika saya sudah membaca beberapa kitab, terutama kitab yang disusun oleh seorang ulama besar di abad 7 Hijriah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa ulama satu ini menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul tentang kehidupan setelah mati. Maka pahamlah saya bahwa pernyataan Rasul kehidupan dunia ini hanya setetes air di lautan itu hanya sekedar tafsir.
Sebenarnya setetes pun tidak. Gitu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita ingin membandingkan kehidupan dunia yang fana, berapapun umur kita, suatu saat pasti berakhir, dengan kehidupan akhirat yang abadi. Abadi itu berarti tidak ada ujungnya, tak terhingga. Gitu. Jadi kalau ada orang bertanya, berapa lama kita nanti di akhirat? Tak terhingga. Kalau dikatakan sekian triliun tahun, itu masih terhingga. Ini abadi. Jadi dengan pernyataan ini Rasulullah SAW ingin mengingatkan pada kita, jangan sampai kita mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi hanya gara-gara mengejar setetes air di lautan, yaitu kehidupan dunia. Orang mukmin tidak mungkin sampai terjebak. Karena itu, kecuali kalau keimanannya sedang bermasalah. Makanya orang mukmin itu tidak mungkin sampai mengorbankan akhirat hanya cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dengan melanggar aturan dan hukum Allah. Nah, itu berarti orang itu sedang punya masalah dalam keimanannya. Jadi manusia itu hanya mungkin menentukan satu pilihan dari dua kemungkinan. Apa yang menjadi tujuannya? Apakah sebatas hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, ataukah dia mengejar kebahagiaan akhirat? Jadi kalau kita nanti lihat di Quran surah As-Surah ayat 20 yang tadi dijadikan awal bahasan kita gitu ya. Allah mengatakan, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Allah menyatakan barang siapa yang di dalam hidupnya menjadikan akhirat itu sebagai tujuan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Itu sudah Allah jamin. Allah akan pasti akan menyayangi orang yang benar-benar menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan kehidupan itu. Kalau Allah sudah menyayangi, pasti orang itu akan bahagia. Tidak hanya saja di akhirat, di dunia pun dia akan bahagia. Pasti itu. Tetapi kata Allah, kalau ada orang kemudian hanya menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dunia itu. Tapi jangan pernah berharap bahwa dia akan bisa memperoleh kebahagiaan akhirat. Dia tidak punya hak sedikit pun. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada haknya sedikit pun untuk menikmati akhirat. Kenapa? Dia telah salah menempuh jalan kehidupan di dunia. Jadi jika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dia hanya akan memperoleh kenikmatan dunia itu. Allah dengan sifat maha pengasihnya, Ar-Rahman, dia akan memberikan hak manusia untuk menikmati dunia. Tapi kalau dia seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan, dia tidak hanya memperoleh sifat Ar-Rahman Allah, tapi juga sifat Ar-Rahim. Dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hanya akan memperoleh sifat Rahman Allah di dunia. Dia tidak akan pernah memperoleh sifat Ar-Rahim Allah di akhirat nanti. Nah sekarang kalau kita kembali tadi kepada Quran Surat As-Surah ayat 20, Allah menjanjikan mereka yang menjadikan tujuan akhirat itu sebagai tujuan, mereka justru akan memperoleh dua-duanya. Kok bisa gitu? Kok bisa memperoleh kedua-duanya?
Sementara kalau menjadikan dunia, dia cuma dapat satu gitu, yaitu dunia. Tapi kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan, dia dapat akhirat dengan dunia. Masalahnya begini, bagi setiap muslim, apapun yang dia perbuat dalam kehidupan di dunia ini, apapun yang dia ucapkan, yang dia perbuat, itu sekaligus untuk dunia dan akhirat. Ini sangat penting saya ingin garis bawahi atau kita garis bawahi gitu ya. Karena eh, kita ini sudah terlalu lama dicekoki oleh atau diracuni pemikiran-pemikiran kita dengan paham-paham sekularisme. Paham pemisahan antara agama dan kehidupan. Paham pemisahan antara urusan akhirat, urusan dunia. Sangat sering kita mendengar, ini kan urusan dunia, ini urusan akhirat. Jadi kalau ada orang pergi ke masjid itu untuk sholat, oh itu urusan akhirat. Orang saum di bulan Ramadan itu urusan akhirat. Orang pergi haji itu urusan akhirat. Tapi kalau orang berusaha mencari rezeki, misalnya bekerja, itu urusan dunia. Ini sesuatu yang pemisahan yang sangat tidak Islam. Di dalam prinsip Islam, apa yang kita perbuat itu untuk dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab hidup kita itu, hidup kita, ya bukan sebagian dari hidup kita. Kehidupan kita itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, saum, atau berumrah, berhaji, bersodako. Ibadah itu ya setiap apa yang kita perbuat setiap detik dalam kehidupan ini. Mulai kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Gitu. Nah, itu setiap detik itu harus kita upayakan untuk beribadah. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kita lakukan itu, maka itu untuk dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya sholat, ibadah itu. Sekarang kita ambil satu contoh misalnya. Untuk sahnya sholat, salah satu syarat untuk sah sholat itu adalah kita harus menutup aurat. Menutup aurat kita. Gitu. Ya dengan apa? Dengan kita berpakaian. Maka mereka yang mengusahakan pakaian kita, ya, pabrik-pabrik tekstil gitu, itu sedang beribadah. Kalau mereka tidak beribadah dalam segi itu, maka kita juga tidak akan bisa beribadah dalam sholat untuk menutup aurat kita. Jadi jangan selalu diartikan bahwa ibadah itu hanya ibadah gerakan tertentu seperti sholat, saum. Kita bisa saum dan bisa menikmati hidup itu karena kita juga bisa mempertahankan hidup dengan makan. Gitu. Maka petani yang uh, bercocok tanam, menanam padi, dia beribadah. Kalau saja mereka tidak ada, kita mau makan apa? Gitu. Gitu. Jadi semua gerak-gerik kita manusia itu, apapun yang kita perbuat itu adalah ibadah. Dan itu bernilai untuk dunia dan akhirat kita. Kita bercocok tanam, petani bercocok tanam, dia dapatkan panen, dia dapatkan hasil, dan sebagainya untuk kebahagiaan duniawi dia. Tapi kalau dia niatkan itu karena Allah, dia juga berpahala di akhirat. Gitu ya.
menikah itu ibadah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Iza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfaddin." Jika seseorang menikah, maka sempurnalah setengah dari urusan agamanya. Tinggal dia berhati-hati dengan setengah urusan agama yang lain. Jadi kalau diibaratkan, kewajiban kita sebagai manusia itu selama kita hidup di alam dunia ini membangun rumah Islam kita masing-masing. Maka tiangnya itu ada 5 Pak, yang ditetapkan oleh Allah. Kalau tiang Islam, gitu ya. Tiang rumah Islam. Gitu. Sholat, zakat, saum. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Itu baru tiangnya. Nah, padahal rumah itu perlu atap, perlu jendela, perlu plafon, perlu pintu, perlu lantai, perlu segala macam untuk jadi sebuah rumah. Nah, itu dengan ibadah kita. Nah, separuh dari bangunan itu, kata Rasulullah SAW, itu akan kita bangun lewat membina rumah tangga. Kenapa? Kok begitu besar itu ya? Kalau kita sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekali sholat paling 10 menit mungkin ya. Itu. Tapi begitu seorang wali menyatakan, saya nikahkan Anda kepada saudari Anu, putri kandung, terima kepada saudari Anu, putri kandung Pak Anu dengan mas kawin sekian. Resmilah dia menjadi pasang suami istri. Apakah nanti si suami tidak ada di rumah? Apakah dia ada di rumah? Ya tetap saja dia suami. Dan istri itu tetap saja istri. Bahkan kalau saya lihat, sebenarnya ibadah yang paling banyak menentukan bagi seorang wanita untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, itu dalam posisinya sebagai seorang istri. Kalau dalam sholat mungkin wanita itu kurang dibanding pria ya. Maksudnya dalam sebulan kadang-kadang ada berapa hari seorang wanita tidak sholat. Karena sedang haid misalnya. Saat melahirkan malah ada masa nifas. Juga sekian lama tidak sholat. Begitu pula saum. Saumnya seringkali tidak lengkap sama sebulan. Walaupun nanti diganti di hari yang lain. Atau mungkin pada malam Lailatul Qadar, sementara yang pria siangnya saum, malamnya kemudian iktikaf, lalu sholat, berzikir, dan baca Quran, dan seterusnya. Sementara wanita, kalau kebetulan saat Lailatul Qadar itu pas berhalangan, ya dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa beribadah. Dia bisa beribadah dalam bentuk yang lain. Ya, dengan misalnya dia menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Atau mungkin dia bisa keluar dari rumah. Kalau mungkin ada fakir miskin yang belum makan, dia beri sedekah untuk fakir miskin. Banyak yang bisa dia lakukan. Jadi kesalahan kita selama ini, kita sering sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang muslim, kita terjebak dalam memisahkan untuk urusan dunia dan akhirat. Dan itu suatu kekeliruan yang sangat fatal. Ya. Akibat dari tadi, selama ini kita diracuni oleh pemikiran sekularisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Seolah-olah urusan sholat, urusan agama itu urusan sholat, saum, haji, itu urusan ibadah. Kalau bangun rumah tangga itu urusan duniawi, mencari nafkah itu urusan duniawi. Gitu.
Saya sekarang mau urusan dunia dulu katanya. Itu maksudnya nyari uang. Padahal kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar mata uang Arab yang kamu nafkahkan di jalan Allah. 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak atau hamba saya. 1 dinar yang kamu sedekahkan pada fakir miskin. Dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak, dan keluargamu. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak, dan keluarga. Jadi seorang suami mencari rizki untuk bisa menafkahi istri dan anak itu adalah ibadah. Semua hidup kita ini harus bernilai ibadah. Dan kalau itu kita lakukan dengan niat beribadah, maka kita memperoleh dua-duanya. Kita bekerja, lalu kita memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nikmati di dunia. Sekaligus itu menjadi amal ibadah kita untuk bekal kebahagiaan kita nanti di yaumil akhir. Tapi apakah setiap orang muslim kalau melakukan itu pasti beribadah? Ya tentu saja tidak, Pak. Lalu siapa yang dijanjikan oleh Allah di Quran surat As-Surah ayat 20 tadi? Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa mereka? Mereka yang sekali berbuat itu dua mereka dapatkan itu, dunia dan kebahagiaan akhirat. Yaitu mereka yang betul-betul menjadikan akhirat sebagai tujuan. Yaitu ada 2 syarat. Ya. Syarat yang pertama, dan ini yang paling utama adalah niat. Jadi agar apa yang kita perbuat di dalam hidup ini semuanya bernilai ibadah, sehingga kita bisa menikmatinya, kebahagiaan dunia dan sekaligus kebahagiaan akhirat tentu sebagai tujuan. Itu pertama ditetapkan oleh niat kita. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Wah, innamal amalu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya, jadi kalau niatnya itu hanya ingin mencapai kebahagiaan dunia, bahkan lebih rendah dari itu, awim ra'atin yang kihuha, hanya sebatas ingin mengejar seorang wanita yang ingin dia nikahi. Niatnya cuma seperti itu, dia melakukan apa yang dia lakukan itu. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi yang pertama itu supaya jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita hanya memperoleh kenikmatan dunia gitu. Sama dengan orang kafir gitu. Orang kafir juga memperoleh kenikmatan dunia dengan sifat ar-Rahman ya Allah itu. Supaya kita jangan sama seperti itu, maka yang paling pertama harus kita luruskan adalah niat. Nah, niat itu ya harus kita sepenuhnya lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Al-Bayyinah ayat 5. Jadi kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini betul-betul niatnya hanya karena Allah. Jadi bukan hanya waktu sholat saja kita khusyukkan diri kita untuk ya Allah ini saya sholat karena mengharapkan ridhamu itu. Seluruh kehidupan kita agar semua yang kita lakukan itu benar ibadah di sisi Allah SWT. Sebab di Quran surat Al-An'am 162 yang mungkin juga menjadi pilihan doa iftitah kita. Kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan seluruh ibadahku. Jadi bukan hanya salat, seluruh ibadahku. Bahkan wa mahyaya, seluruh hidupku. Apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa saya perbuat. Itu semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat utama kalau kita ingin benar-benar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi harus semua kehidupan kita itu kita niatkan lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Nah, meniatkan segala sesuatu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah itu disebut ikhlas. Jadi mukhlisin orangnya, mukhlis. Nah, ikhlas ini pengertiannya adalah kalau kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 66. Dari sinilah para ulama mengambil makna dan hakikat ikhlas gitu ya. Di Quran surat itu di antara Allah ciptakan untuk kita nikmati di dunia ini. Allah menciptakan air susu pada beberapa binatang ternak. Misalnya sapi atau unta, kambing gitu ya. Nah, ketika Allah menceritakan itu, kemudian Allah menyatakan di pertengahan ayatnya itu mim baini damin wa farsin labanan khalisan. Di antara darah dan kotoran dari binatang itu terdapat susu yang khalisan, susu yang khalisan, yang ikhlas gitu, dari akar kata kholaso itu. Maksudnya apa ini? Susu yang murni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan di sini, jika Anda ingin memerah susu sapi misalnya, silakan perah susu sapi itu. Dan kalau Anda ingin langsung meminumnya, silakan diminum. Ya, silakan diminum. Saya jamin, kata Allah, tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu yang masuk ke dalam air susu itu. Jadi tidak ada satu tetes pun darah dan kotoran itu yang masuk ke dalam air susu tersebut. Walaupun sama-sama keluar dari perut sapi itu. Jadi dari sinilah para ulama kemudian menyimpulkan, oh kalau begitu berarti yang dimaksud dengan ikhlas itu, kalau di sini labanan kholisan itu akar katanya kholam sod ya. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ketika sesuatu itu murni tidak bercampur dengan barang lain. Jadi kalau misalnya kalau tadi dicontohkan dengan susu murni gitu ya. Kalau saya punya susu murni satu gelas,
Lalu kemudian saya masukkan kopi sedikit, sedikit kopi gitu. Maka susu itu sudah tidak murni lagi. Sebutannya pun mungkin sudah susu kopi gitu. Loh, kopi yang saya masukkan itu hanya sedikit. Bagaimanapun sedikitnya si kopi itu, dia telah membuat susu itu sudah tidak murni lagi. Jadi, jika ada seorang misalnya kemudian pergi ke masjid untuk sholat isya misalnya. Dari rumah niatnya dia untuk melaksanakan sholat. 99% lillahi ta'ala. 1% ingin dipuji oleh orang lain. Maka dia sudah tidak ikhlas. Kalau dari pengertian bahasa sudah seperti itu. Dia sudah tidak ikhlas. Sementara Allah menghendaki dia betul-betul kalau tadi ingin mengharapkan apa yang dia perbuat itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya sebatas kebahagiaan dunia, seperti halnya orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Maka dia harus betul-betul melakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah. Sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu luar biasa itu ya. Menjadi perhatian para ulama itu ya. Karena ini menjadi syarat utama. Innamal amalu niat tadi. Bahwa sebetulnya amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Karena itu panjanglah cerita perdebatan di kalangan para ulama di dalam mendefinisikan ikhlas ini. Ulama-ulama sufi, semisal Imam Al-Ghazali gitu ya, atau ada sufi terkenal wanita Robiah Al-Adawiyah gitu. Mereka berkeyakinan, berpendapat bahwa kalau seorang misalnya beribadah, niatnya karena Allah, tapi juga karena mengharapkan kebahagiaan akhirat. Dalam pengertian mengharapkan masuk surga. Atau karena dia takut dengan neraka. Maka dia sudah tidak ikhlas ibadahnya. Jadi kalau seorang beribadah karena takut masuk neraka kalau dia tidak beribadah. Atau karena dia beribadah karena mengharapkan bisa masuk surga. Maka dia sudah tidak ikhlas. Menurut para ulama sufi. Karena itu mereka bahkan mengatakan ibadah semacam ini adalah ibadahnya para budak. Gitu. Yang mereka bekerja itu karena mengharapkan upah dari majikannya. Atau mereka hanya bekerja karena takut disiksa oleh majikannya kalau tidak kerja. Jadi itu ibadah para budak. Walaupun orang-orang sufi itu tidak sampai mengharamkan orang beribadah dengan niat seperti itu, tapi mereka memakruhkan dalam arti lebih baik tidak ibadah. Sebab ibadah seperti itu sia-sia saja, tidak ada gunanya. Allah tidak akan menerima ibadah seorang yang tidak ikhlas seperti itu. Karena itu sangat terkenal ungkapan Robiah Al-Adawiyah yang dalam doanya beliau menyatakan, Ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surga itu, Ya Allah. Sebaliknya, jika saya beribadah ini karena takut dengan neraka jahanam, masukkan saja saya ke dalam neraka. Tetapi kalau saya beribadah ini semata-mata karena
engkaulah zat yang patut diibadahi. Hanya engkaulah zat yang patut diibadahi. Dan saya lakukan itu semata-mata karena cinta saya kepadamu, ya Allah. Maka engkaulah yang maha tahu di mana sebaiknya saya engkau tempatkan. Ini sampai seperti itu para ulama-ulama sufi mendefinisikan ikhlas. Jadi betul-betul ikhlas itu harus murni saja untuk Allah. Gak boleh ada embel-embel tujuan lain, termasuk embel-embel ingin menikmati kebahagiaan surga atau takut neraka dan sebagainya. Apalagi kalau embel-embel lainnya itu adalah selain mencari ridha Allah, ingin menikmati dunia. Wah, itu bagi mereka sudah tidak ada gunanya ibadah itu. Mereka hanya akan menikmati dunia seperti halnya orang-orang kafir saja. Nah, ini pendapat para ulama sufi. Sementara ulama-ulama fikih seperti yang ada dalam empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berkeyakinan bahwa jika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain niatnya mencari ridha Allah juga karena mengharapkan surga atau juga karena takut neraka, ini sama sekali tidak mengganggu keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasan mereka ya karena Allah memang di dalam Al-Quran begitu menakut-nakuti kita dengan neraka. Ya. Tapi kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka luar biasa, kita takut ya itu ya. Membayangkannya aja sudah sangat takut. Sebaliknya begitu luar biasa indahnya kenikmatan surga gitu. Jadi kita dibibita gitu ya. Diiming-imingi dengan surga. Jadi aneh sekali kalau kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman pada firman Allah tentang surga dan neraka itu, lalu kita tidak merasa takut oleh neraka. Lalu kita tidak merasa tergiur untuk bisa menikmati surga. Jadi kalau menurut para ulama fikih, wajar sajalah ibadah seseorang kalau di samping dia mencari ridha Allah, dia juga mengharapkan surga dan neraka. Lalu mereka pun memukakan dalil-dalil bahwa ternyata di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, para nabi, para rasul itu sama ketika melanggar aturan Allah memakan buah kuldi itu, doanya adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas sekali beliau menyatakan penyesalan dan dia khawatir, takut kalau dia termasuk orang yang rugi gara-gara melanggar aturan Allah. Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tentu tidak mencari dalam rangka mencari yang mudah itu. Saya lebih cenderung yakin pendapat ulama fikih ini yang lebih benar. Walaupun ya ulama-ulama sufi itu mungkin ideal juga ya untuk jadi tujuan kita betul-betul mengikhlaskan. Tapi saya yakin tidak salah, tidak terganggu keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah kalau di samping kita mencari ridha Allah, kita mengharapkan juga kenikmatan akhirat yang tadi sudah kita bahas di Al-Qasas 77. Allah sudah menjadikan itu bahwa wattaqi fima ataqallah darul akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat. Itu yang menjadi tujuan. Namun para ulama fikih juga kemudian berkeyakinan bahwa keikhlasan mulai akan terganggu manakala seorang beribadah kepada Allah dalam arti yang tadi ya luas ya, ibadah bukan hanya sholat sebatas sholat, saum, haji dan seterusnya, tapi seluruh kehidupan itu. Manakala di samping niat dia mencari ridha Allah, dia juga mengharapkan kenikmatan dunia. Misalnya
Di samping dia mengharap ridha Allah, dia juga ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Maka musuh besar dari ikhlas itu adalah ria. Ria itu dikatakan sebagai musyrik kecil. Musyrik kecil itu tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, tapi bisa menghancurkan nilai ibadah seseorang. Dikatakan musyrik kecil karena ketika dia berniat untuk beribadah itu, di samping niatnya karena Allah, dia ada niat ingin dipuji orang lain. Maka misalnya ingin dipuji mertua, maka mertua itu menjadi sekutunya Allah dalam ibadah dia. Ya, maka disebut musyrik kecil. Jadi merusak nilai ibadah. Saudara kembarnya ria itu adalah sum'ah. Sama saja sebenarnya ingin dapat pujian. Cuman bedanya kalau ria itu dari kata ro'a artinya melihat. Dia memperlihatkan sesuatu untuk dipuji oleh orang lain. Gitu. Jadi dia beribadah, niatnya karena Allah, tapi juga ingin dipuji orang. Gitu. Kalau sum'ah, karena orang itu tidak melihat, padahal dia ingin dipuji oleh seseorang, maka dia menceritakan agar orang lain mendengar dari sami'ah, mendengar apa yang pernah dia perbuat untuk dia mendapat pujian gitu, karena untuk memperoleh pujian. Nah, ini yang bisa merusak, menghancurkan nilai ibadah itu tadi, yang bisa menyebabkan kebahagiaan akhiratnya dia tidak akan dapat gitu. Dia hanya akan memperoleh nasib di dunia saja. Jadi ini yang harus kita betul-betul perjuangkan gitu. Jadi khusyuk adalah bagian dari keikhlasan kita. Kalau seorang sudah ikhlas hidupnya itu karena Allah, dia akan khusyuk melaksanakan ibadahnya itu. Tetapi kalau dia masih di benaknya itu masih ada pemikiran kepentingan duniawi, ya juga tidak akan mungkin dia khusyuk dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini yang paling utama menjadi syarat. Kalau kita ingin menggapai tadi yang dijanjikan Allah di Quran surat Asy-Syura 20 itu. Kita memperoleh kebahagiaan akhirat dan sekaligus juga kenikmatan dunia. Itu syarat yang pertama. Yaitu niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang kedua, kalau sudah benar niat kita, tujuannya kita ingin mencari ridha Allah, maka syarat yang kedua adalah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi yang harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah itu bukan hanya tadi lagi sholat, zakat, saum, haji. Ya Allah, kita betul-betul sudah betul-betul sekuler kita ya, karena kehidupan kita di Indonesia yang mayoritas Muslim. Saya di pengajian itu sering kali ada jemaah yang menanyakan sampai masalah-masalah kecil gitu ya. Dalam sholat itu dipersoalkan, itu ditanyakan karena takut sholatnya itu tidak memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah. Padahal yang ditanyakan itu hanya menyangkut masalah hukum sunnah, misalnya gerakan telunjuk atau tangan diangkatnya sampai kemana, lalu diletakkan di mana, posisi sujud, posisi tahiyat. Itu sebenarnya ya masalah yang sunnah. Ya. Tapi itu sampai ditanyakan. Lalu masalah saum, apa yang membatalkan saum sampai urusan sikat gigi. Sampai ditanyakan takut kalau orang sikat gigi di siang hari Ramadan itu bisa membatalkan saum. Masalah haji. Sangat bagus kita lakukan itu. Tapi kenapa cuman itu? Padahal ibadah kita kan bukan hanya sebatas sholat. Kan? Jarang orang bertanya, bagaimana supaya uh, saya sebagai suami ini yang saya lakukan itu semua bernilai ibadah. Apa yang harus saya perbuat menurut aturan Allah supaya sebagai istri sekian puluh tahun ini semuanya bernilai ibadah.
sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, saya bekerja 8 jam per hari itu. Bagaimana supaya itu bernilai ibadah itu? Sebagai pedagang, sebagai ini, sebagai itu. Jarang orang bertanya itu. Padahal ibadah yang paling banyak nanti dari segi kuantitasnya, ibadah dalam kaitan hablum minan nas itu tadi. Sholat kita seperti saya katakan tadi paling 10 menit, 10 kali 5, 50 tambah sholat fardu, sholat rawatib dan sebagainya, mungkin 2 jam. Kita kerja misalnya bagi yang masih kerja, mungkin sehari itu 8 jam. Belum lagi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Kok kita nggak sibuk mencari aturan itu? Apa yang harus saya lakukan itu? Supaya saya mencari nafkah di bernilai ibadah. Supaya saya menangani pasien. Sebagai dokter, saya menangani pasien, memberi obat, memeriksa pasien, melakukan operasi. Ini semuanya bernilai ibadah. Apa yang harus saya perbuat? Ya? Nah, orang jarang bertanya lagi seperti itu. Gitu. Karena tadi, seperti saya katakan tadi, kita sudah teracuni oleh pemikiran-pemikiran sekuler yang sudah kita jalani selama ini. Sehingga kita tidak merasa lagi bahwa negeri ini harus dijalankan hukum Allah supaya negeri ini diberkahi dan diridhai Allah, dan apa yang dilakukan oleh kita di negeri ini oleh baik oleh yang pemimpin maupun yang dipimpin itu semuanya bernilai ibadah. Kita udah nggak berpikir itu lagi. Bahkan kita menentang aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara, termasuk hukum pidana dan hukum lainnya. Bahkan ada keinginan untuk merubah hukum Allah, gitu. Hukum waris pun mau dirubah dan lain sebagainya. Ini tentu jadi masalah besar bagi kita, karena walaupun niat kita ungkapkan inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu nggak akan tercapai ridho Allah itu kalau kita tidak menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Nah, kalau mau diambil contoh sholat misalnya, sholat subuh itu 2 rakaat. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, lalu ada gerakan ruku, bangkit dari ruku, ada sujud, duduk di antara 2 sujud, dan ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi kalau aturannya seperti itu, ya harus kita jalani sesuai aturan itu. Kalau kemudian ada orang sholat semau dia, gitu kan, kadang kalau lagi rajin sholat subuh sampai 3 rakaat, kadang-kadang maghrib kalau lagi getol dia sampai 5 rakaat. Itu pasti tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun mungkin menurut akal kita itu baik. Orang lain sholat subuh 2 rakaat, dia malah 3 rakaat. Orang lain maghrib cuma 3 rakaat, dia malah 5 rakaat. Menurut akal baik gitu. Tapi yang baik menurut akal kita, kalau bertentangan dengan aturan Allah itu pasti tidak baik. Jadi tidak yang Allah kita lakukan ya aturan Allah. Bagaimana mungkin kita ingin mencari ridha Allah tapi aturan kita yang buat. Lalu aturan Allah kita tinggalkan. Jadi saya perlu menekankan masalah ini gitu ya, supaya kita jangan merasa kalau kita sudah sholat, saum, zakat, haji itu rasa-rasanya sudah selesailah urusan kita dengan Allah. Kita sudah siap-siap untuk bisa sampai ke bagian dunia akhirat. Keliru, keliru sekali. Yang harus kita Islamkan itu seluruh kehidupan kita gitu. Seluruh kehidupan kita itu harus per detik karena Allah, dan harus kita lakukan semua sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Sehingga diaturlah oleh Allah dari A sampai Z gitu ya. Supaya masuk WC kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Supaya dia bernilai di akhirat. Masuk WC itu kita bisa punya nilai di akhirat itu. Ya ikutilah aturan Allah. Kaki mana duluan, apa yang dibaca selama di WC, apa saja yang boleh kita lakukan, yang apa yang tidak boleh kita kerjakan. Lalu keluar dari WC, kaki mana duluan, apa yang kita baca. Lalu kita setelah itu misalnya mau makan apa yang harus kita baca di awal, kemudian apa yang akan kita makan, apakah yang kita makan itu halal atau tidak, gitu. Harus semua sesuai dengan aturan dan hukum Allah.
Begitu juga kita bekerja dan semua yang kita lakukan dalam hidup itu, entah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Kalau kita ingin mencapai tadi kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak kita tempuh niatnya karena Allah, tidak kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah, akan sama itu tadi seperti yang dinyatakan uh, waman yurid harsad dunia nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kita akan sama saja dengan orang kafir. Mungkin kita akan menikmati dalam tanda petik di kenikmatan dunia, tapi akhirat nggak ada gitu. Karena Allah menghendaki, Allah hanya akan membalas amal ibadah seorang yang betul-betul diniatkan untuk Allah. Saya ambil contoh gini, Pak. Seorang bekerja misalnya di PLN, kerja dia baik, Pak. Kerja dia baik. Sangat baik sekali kerjanya. Bahkan dia melakukan lembur tanpa dibayar gitu. Di luar jam kerja dia masih kerja gitu. Setelah 1 bulan kerja di PLN, dia lalu datang ke Telkom meminta gaji dari Telkom. Ini ngawur ini orang ini. Maka pihak Telkom akan mengatakan, siapa Anda? Loh, saya karyawan. Saya sudah bekerja selama 1 bulan. Lalu kerja di mana? Di PLN. Lalu bagaimana mungkin Anda meminta gaji kepada kami? Bagaimanapun bagusnya pekerjaan Anda. Kan itu untuk PLN. Mintalah gaji dari PLN. Ya kan, logis seperti itu. Jadi kalau seorang kemudian melakukan niat bukan karena Allah, apa hak dia untuk nanti di akhirat meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengatakan, bukankah dulu kamu melakukan itu, niat kamu adalah untuk dipuji orang. Kamu sudah dapatkan pujian itu di dunia. Apalagi hak kamu dari saya, kata Allah. Kamu tidak melakukan itu semua untuk saya, kata Allah. Aduh, ya Allah ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya ngeri juga ya kalau kita sampai meleset dalam niat, ya. Dalam niat dan dalam syariat. Artinya niat kita harus karena Allah, syariatnya harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa menjamin kita untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ada pernah baca satu dialog atau dialog antara seorang yang bertanya pada seorang ahli hikmah. Mungkin ini bagus juga kita renungkan malam ini ya, oleh kita ini dialog ini. Jadi seorang bertanya kepada seorang ahli hikmah, hal ana min ahli dunia atau min ahli akhirat? Menurut Anda, kata si yang bertanya ini, apakah saya ini pecinta dunia atau pecinta akhirat? Nah, itu ya, yang tadi yang di dua itu tadi dalam surat Asy-Syura 20 itu. Kalau pecinta dunia, dia hanya akan memperoleh dunia. Kalau dia pecinta akhirat, dia akan menikmati dua-duanya, dunia akhirat. Nah, saya ini termasuk yang mana? Kata seorang bertanya pada seorang ahli hikmah. Si ahli hikmah ini kemudian menjawab, luar biasa Allah. Jawaban itu ada pada diri si penanya. Hanya dia yang tahu dan Allah. Lalu si penanya itu mengatakan, wah, saya belum bisa memahami katanya maksud pernyataan ini. Akhirnya si ahli hikmah ini kemudian mengatakan, saya ambil contoh begini. Jika suatu hari kamu sedang berada di rumah, lalu datang seseorang membawa kepada kamu uang yang sangat banyak. Jadi datang seorang tamu yang kamu tahu dia adalah orang yang pengusaha, orang yang sangat kaya, lalu dia membawa uang yang banyak untuk menghadiahkannya kepada kamu. Lalu kamu terima. Lalu setengah jam kemudian datang seorang fakir miskin.
datang ke rumah Anda untuk meminta sedekah. Jadi ada dua sosok yang datang itu ke rumah itu. Yang satu datang untuk memberi uang. Orang kaya itu usaha datang untuk memberi uang. Yang satu lagi fakir miskin yang meminta sedekah. Dari kedua orang ini, mana yang paling membuat kamu berbahagia? Ketika menyambut orang yang pengusaha yang datang memberi kamu hadiah atau memberi kamu uang, ataukah kamu lebih berbahagia ketika ada fakir miskin yang meminta sedekah? Mana yang lebih membahagiakan kamu? Jika ternyata kamu lebih bahagia menerima orang yang datang untuk memberi kamu uang, fa'anta min ahli dunia, maka engkau termasuk pecinta dunia. Tetapi kalau kamu lebih suka, lebih bahagia ketika menerima kedatangan seorang fakir miskin yang meminta dari kamu sedekah, fa'anta min ahli akhirah, maka sesungguhnya kamu seorang pecinta akhirat. Ya, tinggal kita renungkan kisah ini untuk kita mungkin menjadi salah satu ukuran kita untuk bisa menjawab apakah kita sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan ataukah kita terjebak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Mana yang kita lebih cintai? Allah atau dunia dan segala isinya? Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Atur nuhun pisan Ustaz Sukron jazakallah kajian malam ini sangat begitu menyentuh sekali saya pribadi dan kita semua, apalagi tadi di analogi Ustaz yang terakhir itu luar biasa. Masya Allah. Kita semua bisa menjawab masing-masing ya para hadirin sekalian. Nyata tema yang luar biasa pada malam hari ini menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi dan juga mungkin insya Allah kita semua. Apakah ibadah pengabdian kepada Allah yang selama ini kita lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala tanpa ada 1% pun gitu. Ada kaitan dengan makhluk, tapi ternyata sepertinya itu sulit luar biasa, Masya Allah. Baik, saya tidak bisa banyak berkata-kata ini pada malam hari ini. Kebetulan saya juga mendengar Ustaz saat ini sedang tidak kondisi yang prima, dan kemarin saya mendengar Ustaz sedang sakit. Bahkan tadi pagi saya sempat bertelepon dengan Ustaz, jika Ustaz tidak prima mungkin bisa di schedule, tapi Masya Allah Ustaz masih tetap ingin hadir bersama kita. Ya kita bersyukur, terima kasih yang begitu mendalam atas kehadiran Pak Kiai, atas ilmunya juga pada malam hari ini. Masya Allah. Semoga melalui kajian malam ini Allah bukakan hati kita sehingga seperti Ustaz sampaikan tadi, tidak hanya rukun Islam yang merupakan amalan akhirat, tapi juga setiap detik, setiap saat kita menghadapi, menjalani kehidupan di alam dunia ini, baik itu pekerjaan atau apapun, tapi sionya itu menjadi amalan-amalan akhirat. Baik, mangga pada para jamaah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, Prof. Azhali barangkali, Prof. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, jadi pernyataan atau kadang-kadang kita dengarkan nasihat dalam hidup ini kita harus seimbang dunia dan akhirat, katanya menempuh hidup itu. Jadi kalau seimbang dunia akhirat itu jadi salah ya Ustaz ya, harusnya mah akhirat utama, dunia tambahan gitu. Ya, ya, Ya. ya. Saya setuju yang bagian akhir itu yang Dr. Azali katakan itu. Jadi bukan seimbang akhirat, ya itu nanti tetap kita memisahkan ini dunia, ini akhirat itu. Sementara dalam prinsip kita nggak ada pemisahan itu. Setiap yang saya perbuat itu adalah untuk tujuan akhirat. Iya. Maka dunia akan ikut menyertai kita. Tujuannya untuk akhirat, saya untuk beribadah kepada Allah. Saya bekerja karena Allah saya ini. Karena itu seperti
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak ada lagi pemisahan lagi seperti tadi ini. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Mana yang dunia, mana yang akhirat. Kita kan nggak bisa memisahkan itu. Yang kita lakukan itu untuk dunia dan akhirat. Masa yang sayang betul kalau sekarang saya bekerja hanya untuk dunia. Kayaknya nggak dapat akhiratnya gitu. Jadi yang untuk akhirat itu cuma sholat, zakat, saum aja. Padahal eh, yang kita perbuat itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan nanti bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan kita per detik. Apakah kita lakukan semuanya dengan niat karena Allah dan kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, nuhun, Pak. Terima kasih Prof. Azali atas pertanyaan. Izin Ustaz, pada fenomena sekarang dan juga mungkin juga saya pribadi, kalau tadi dikatakan bahwa seyogyanya ternyata amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat dengan kita meniatkan lillahi ta'ala. Tetapi seiring dengan kehidupan perjalanan kita juga terkadang Ustaz, kita katakanlah tidak pernah melewatkan sholat duha, terus sedekah dengan berbagai macam apa namanya reward yang sering kita dengar, apakah itu urusan rizki, itu barangkali sholat tahajud ingin karir kita naik, barangkali Ustadz dan juga sedekah dan sebagainya. Itu bagaimana Ustadz fenomena seperti itu? Apakah itu nanti takutnya seperti yang saya sampaikan nanti di akhirat tuh ada kamu niatnya waktu di dunia bukan lillah, tapi pengennya kamu mendapatkan karir yang cemerlang, pengen dapat rezeki. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Iya, ya itu bagus sekali ditanyakan itu. Jadi saya sering kali melihat itu dalam dalam majelis-majelis salim ya. Ada seorang bertanya tentang saum tertentu gitu ya. Ada katanya saum ini, ada katanya sholat ini. Sholat ini katanya pahalanya seperti itu. Jadi yang membuat padahal hadis yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah itu nggak ada gitu. Atau hadisnya doif misalnya. Tapi itu dicari-cari, dikejar-kejar itu. Sementara sholat-sholat yang sudah ada syariatnya misalnya kan sunnah rawatib itu malah mungkin belum tentu dilakukan seluruhnya gitu. Terus atau misalnya sholat tahajud gitu. Nah, jadi masalahnya hanya karena dipacu oleh keinginan untuk memperoleh pahala yang besar. Nah ini masalah. Harusnya kalau kita mau ikhlas itu ya, kita beribadah saja kepada Allah. Ya. Biarkanlah Allah nanti yang menilai gitu ya. Kita mau dapat pahala berapa banyak, terserah Allah gitu. Allah. Sebab kalau nanti kita niat, saya sholat duha supaya dimurahkan rezeki, nah, sudah lain niatnya. Sudah lain niatnya. Sama dengan begini. Ada ada saya ambil contoh ada hadis yang mengatakan uh, ketika seorang misalnya bernazar lalu dia bernazar begini, andai kata ya Allah anak saya lulus diterima di ITB, saya bernazar akan bersedekah sebanyak berapa misalnya 20 juta untuk fakir miskin atau untuk anak yatim. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, saya akan saum selama seminggu. Ya. Saum sunnah selama seminggu. Gitu. Ini nazar seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Ini nazar orang pelit. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah itu. Nazar orang pelit. Jadi dia tidak mau bersedekah kecuali keinginan dia dipenuhi dulu oleh Allah. Ya Allah, andai kata anak saya lulus diterima di ITB atau diterima di Fakultas Kedokteran Unpad, saya akan bersedekah 20 juta rupiah untuk anak yatim. Andai kata anak saya lulus
lamun tuh menyamu Allah sudah 20 juta teloba tuh. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 20 juta untuk anak yatim, wayahna Allah kedah ngaluluskeun heula pun anak diterima di ITB atau di Unpad. Ini dalam hadis kata Rasul ini sedekahnya orang yang pelit. Jadi dia hanya ingin beribadah kepada Allah jika keinginan duniawi dia tercapai. Nah itu nazar yang keliru, nazar yang nggak benar itu. Jadi jangan kita sampai bernazar seperti itu. Jadi udah duniawi betul itu. Ya, keinginan kita beribadah itu hanya kalau kepentingan duniawi kita terpenuhi. Jadi nazar yang sebenarnya gimana? Nazar yang benar itu adalah nazar seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada ibadah dunia. Misalnya gini, ya Allah saya tuh kok kenapa malas sekali untuk tahajud itu. Akhirnya dia bernazar, ya Allah saya bernazar mulai besok malam selama 1 bulan saya akan tahajud setiap malam. Nah itu yang benar itu. Titik, dia ingin beribadah pada Allah. Sehingga yang disunahkan Allah, dia wajibkan untuk dirinya. Nazar itu gitu. Jadi membuat yang hukumnya sunnah menjadi wajib untuk diri dia. Gitu. Saking ingin dia beribadah pada Allah. Nah itu nazar yang benar. Jadi maka ibadah itu persis seperti tadi yang ditanyakan. Beribadahlah kita kepada Allah. Selama itu ada contohnya lakukan. Tanpa harus kita terpengaruh oleh pahala ini, pahala itu. Terus janji Allah ini dimurahkan rezeki. Kalau kita, nah itu nanti khawatirnya kita malah tertariknya hanya karena itu. Hanya karena itu, bukan karena ingin beribadah kepada Allah. Jadi walaupun ya, tadi sebagian ulama fikih mengatakan tidak ada salahnya kalau kita beribadah itu mengharapkan pahala surga dari Allah, takut neraka. Tapi ya khawatir gitu ya, khawatir bergeser niat kita itu. Kalau bukan karena kita sedang susah itu, rezeki kita sedang seret, maka barulah kita mulai rajin sholat duha. Gitu. Itu kan udah niatnya udah lain. Gitu. Karena anak mau ujian, barulah kita rajin-rajin tahajud. Jadi tahajud kita itu pada kerbudak karena ujian. Bukan karena Allah. Gitu. Memang luar biasa ya yang harus kita perjuangkan itu meluruskan niat dalam hati ini. Bagaimana kita melawan semua kecenderungan duniawi itu. Tidak Allah. Apakah saya anak mau lulus mau tidak, saya harus tahajud. Apakah saya akan mendapat rezeki atau tidak, saya sholat duha. Gitu. Saya hanya mengharapkan pahala darimu ya Allah. Itu. Kalau niat kita sudah karena Allah, Allah sudah menyayangi kita, ya insya Allah apa saja kebahagiaan pasti Allah akan berikan pada kita. Ustadz mau bertanya satu lagi, Ustadz. Ya, Ada ya disebut Ustadz juga mungkin betul mungkin tidak yang menganjurkan begini, kalau kamu ada orang yang sakit kalau mau sembuh kamu harus dulu zakat atau harus sedekah seanu gitu. Itu ada yang memberi nasihat gitu, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? ya itu ya itu mungkin Ustadz Sodakoh itu kita masyarakat menyebutnya Ustadz Sodakoh itu ya yang yang akhirnya sekarang bermasalah gitu karena banyak diadukan gitu kan banyak orang merasa tertipu oleh sang Ustadz itu ya. Itu udah nggak benar itu ya. Sodakoh yang kita lakukan itu harus karena Allah bukan untuk supaya kita sembuh dari penyakit. Bahwa setelah kita bersedekah mendekatkan diri pada Allah lalu kita berdoa minta disembuhkan itu persoalan hak kita kan itu ya. Tapi sodakoh kita harus lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala. Jadi ibadah. Ya, ibadah bukan hanya sedekah saja. Perbanyaklah ibadah kita kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah sudah sayang pada kita,
merasa doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ada orang misalnya tahajud. Tahajud hanya karena dia misalnya tadi anaknya mau ujian. Sebenarnya kalau mau hitung-hitung rugi untung, rugi dia, Pak. Rugi betul. Padahal dengan tahajud itu kalau niatnya karena Allah, dia sudah dekat dengan Allah kan. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, doanya pasti dikabul. Maka doa apapun saja, bukan hanya anak lulus ujian, doa apa saja bisa dikabul oleh Allah. Rugi kalau dia, kalau mau hitung-hitungan rugi untung, rugi dia. Kalau tahajud hanya, ya kalau itu hitungan dunia. Tapi yang pasti Allah tidak akan mau menerima ibadah seseorang yang tidak ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ya harus ikhlas karena Allah. Jangan ada niat-niat duniawi, Pak. Jangan ada niat duniawi. Kecuali itu tadi yang dibenarkan oleh para ulama itu. Misalnya dia beribadah karena mengharapkan surga. Dia beribadah karena Allah, karena takut neraka. Nah itu masih dibenarkan oleh para ulama. Tapi kalau masih urusannya duniawi, itu para ulama sepakat itu. Baik ulama fikih, terutama ulama sufi, itu bisa merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah pada Allah SWT. Masya Allah. Begitu Prof, sudah terjawab kita. Alhamdulillah. Izin Ustadz membacakan satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Dokter Ina ya. Ini, apakah mau disampaikan langsung Ibu mangga atau saya bacakan saja? Ini pertanyaannya bagus, Dok. Ustadz mewakili para dokter nih kayaknya nih. Bismillah. Dari penuturan Ustadz, kata ikhlas sangat penting dimaknai, yaitu niat semata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kadang-kadang kalau seseorang berkata ikhlas, diartikan gratis. Kan? Awalnya saya tidak paham pertanyaannya, Dok, Ustadz. Katanya jadi seperti kalau dokter praktek ikhlas, artinya dokter itu tidak harus dibayar. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Ya, mungkin pengertian ikhlasnya lain ya. Ikhlas itu murni, Pak. Jadi murni. Jadi ikhlas itu tadi pengertiannya diambil dari An-Nahl 66. Itu artinya murni ketika niatnya itu murni karena sesuatu. Nah, kalau ikhlas kepada Allah itu niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, saya ikhlas membantu gitu, membantu membantu seorang atau saya ikhlas misalnya menolong seseorang. Nah, itu ikhlasnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa pahala dari yang lain. Soal nanti bahwa saya ikhlas bekerja gitu, selama sebulan sehingga saya tidak mengharapkan diberi upah. Wah, bisa celaka ini karyawan nggak ada yang dapat gaji, Pak. Jadi gaji itu sebagai hak si karyawan. Pasien membayar itu hak dari dokter. Bahwa dokter itu ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, lalu dia mendapatkan hak dia di dunia. Itu yang saya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Barang siapa yang mengharapkan keuntungan di akhirat, dia akan memperoleh tambahannya lagi, yaitu dunia, kebahagiaan dunia gitu. Panjang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terujinya seorang dokter itu keikhlasannya ketika dia mungkin menghadapi pasien yang tidak mampu gitu. Dia dengan ikhlas tidak mengharapkan juga bayaran. Mungkin disitulah teruji keikhlasannya gitu. Tapi kalau ada orang yang mampu, masa itu kan hak dia juga untuk memperoleh bayaran gitu. Jadi ikhlas itu niatnya dia hanya karena Allah, tapi bukan berarti lalu kemudian dia tidak mengharapkan dunia gitu. Hak dia untuk memperoleh kenikmatan dunia itu. Hak dia untuk memperoleh kenikmatan dunia. Nah, jadi saya misalnya berbuat sesuatu karena Allah. Hak saya, sekarang saya kerja. Hak saya misalnya untuk mendapatkan upah. Itu hak saya.
Niat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hak juga untuk di dunia itu dalam aturan manusia itu. Saya mendapat hak itu. Bahwa ketika suatu saat hak saya tidak saya dapatkan, saya tetap dapat hak saya dari Allah Subhanahu wa taala kan itu. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti uh, dengan ikhlas itu kita tidak atau mengabaikan hak kita di dunia itu. Saya ikhlaslah bekerja walaupun nggak usah dibayar. Itu mana semua perusahaan itu sok sing ari ikhlas lah karyawan teh nggak ada yang nggak ada yang dikasih itu. Sing ari ikhlas itu. Masa kamu sebagai muslim nggak ikhlas itu sok bekerjalah sebulan nggak usah lillahi ta'ala gitu kan. Ya itu kan hak dia sebagai seorang karyawan untuk memperoleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, berilah hak seorang yang bekerja itu haknya sebelum keringatnya itu kering. Nah, jadi itu haknya dia di dunia harus diberi itu, harus diberi hak dia itu. Itu tidak sama sekali tidak ada kaitan dengan keikhlasan dia dalam beribadah. Tidak terganggu lah keikhlasan dia dalam beribadah dengan uh, dia mengharapkan hak, memperoleh hak dia. Baik, Jadi alhamdulillah. sama dengan begini, tadi kalau bahasa ulama-ulama fikih itu, dia ikhlas beribadah kepada Allah, tapi mengharapkan surga, takut dengan neraka gitu kan. Nah, dia juga ikhlas bekerja sebagai karyawan, mengharapkan ridha Allah, tapi juga mengharapkan hak. Itu wajar saja itu, tidak mengganggu keikhlasan dia, insya Allah. Baik, syukuran jazakallah Ustaz. Alhamdulillah pada malam hari ini kita begitu banyak mendapatkan ilmu tentang amalan ya, amalan-amalan akhirat yang senantiasa harus kita murnikan dengan penuh niat lillahi ta'ala. Dan tadi juga pertanyaan terakhir dari Dokter Ina, maaf tadi kesalahan saya, mungkin tidak hanya mewakili dokter, tapi jawaban Ustaz juga ternyata menenangkan kita semua. Nah, begitu banyak aspek dalam kehidupan di mana kita betul-betul dalam melaksanakannya dan menjalankannya, kita tidak boleh lupakan bahwa kita harus betul-betul niatkan lillahi ta'ala. Kita berangkat bekerja dalam profesi apapun, termasuk pun ketika kita menafkahi istri dan anak kita. Sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, tentu kita harus menjadikan setiap kegiatan kita dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah memudahkan untuk kita dapat memahami dan mengamalkannya tentunya. Izin Ustaz sebelum tutup, mohon perkenannya seperti biasa untuk memimpin doa singkat untuk kita semua dan juga tidak lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita dunia akhirat, dan juga secara khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera selamatkan mereka dan Allah binasakan Zionis dan sekutunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika turja'ul amru kulluh. Wa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minas syakirina li ni'matika ya Rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara وادخلهما في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين من اليهود الغاصبين ومن الصليبين الحاقدين ومن سائر أعداء الإسلام والمسلمين.
Allahumma dammiril Yahuda wa Israel wa shatit samlahum wa farrik jamahum. Allahumma inna alaika bihim wa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Allahumma inna wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai, Pak Ustadz atas siraman tausiahnya pada malam hari ini. Dan kita doakan juga, kita semua berdoa semoga Ustadz nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tur nuhun Pak Ustadz. Juga semoga ilmu yang kita dapat setelah menjadi amal soleh juga mengalirkan pahala untuk Ustadz. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melewati kajian yang alhamdulillah ilmu telah kita dapatkan dan semoga menjadi penguat, menjadi trigger untuk kita semua semakin betul-betul meniatkan lillahi ta'ala atas setiap amal dan pengabdian yang kita laksanakan terutama dalam kehidupan kita menjalani sebagai profesi apapun di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Dan kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pak Ustadz.